Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Geraldinaya Hadianto, biasa dipanggil Geral dari Universitas Mataram, jurusan Teknik Informatika, kelas C, dengan NIM F1D021131. Nah, kali ini saya ingin membahas soal tentang rangkaian sekuensial. Nah, sebelum itu, apa sih rangkaian sekuensial itu? Rangkaian sekuensial merupakan bentuk khusus dari rangkaian kombinasional yang dimana kita kan sudah pelajarin tuh mana gerbang dasar dan mana gerbang kombinasional sebelum ini. Nah, di sini kita fokus ke gerbang kombinasionalnya. Nah, di sini rangkaian sekuensial itu terdiri dari suatu rangkaian flip-flop atau register dengan umpan balik flip-flop. Artinya, sistem yang memproses dan menyimpan balik sama-sama dapat menyimpan. Nah, di sini kita sudah mempunyai suatu soal ya, yaitu kita harus membuat rangkaian sekuensial yang menghasilkan output NIM berupa F1D020004. Nah, gimana itu? Mari langsung saja kita ke rangkaiannya. Oke, di sini kita sudah ke rangkaiannya ya, kita sudah di aplikasi EWB. Di sini saya sudah mempersiapkan ya rangkaian sekuensial untuk menghasilkan F1D2004. Kenapa saya udah siapin? Karena ya pembuatannya ini butuh waktu lama ya untuk mengerjakannya, jadi biar nggak ngambil banyak waktu, jadi saya siapin dulu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita memiliki inputan VCC di sini. Di sini kita VCC-nya dihubungkan ke setiap JK dari flip-flop yang ada di sini. VCC ini kan inputannya satu ya, jadi harus kita hubungkan ke JK. Dan clock-nya di sini, clock-nya kita hubungkan ke ground yang memiliki inputan 0. Oke, ke atas. Oke. Nah, di sini untuk menghasilkan satu keluaran, satu output, kita butuh 4 flip-flop. Kenapa kita butuh 4 flip-flop? Karena di sini kita ingin menghasilkan output yang memiliki output desimal yang memiliki 4 biner. Contohnya 15, kan itu ada 4 binernya tuh. Tapi di sini kita harus menghasilkan F. Oke, kita di sini harus menghasilkan F. Nah, langsung ke flip-flopnya. Di sini saya pakai flip-flop JK ya, bukan flip-flop RS atau D atau T, karena ini lebih mudah ya untuk saya. Oke, nah di sini bisa dilihat ya, 4 flip-flop. Kita bahasnya langsung dari bawah. Nah, di sini karena dia F itu 15, 4 flip-flop itu batasnya tuh 15 ya. Batas keluarannya, jadi kita nggak perlu taruh pembatas lagi karena kan kita harus menghasilkan F di sini ya, jadi kita nggak perlu lagi ngebatasin dia. Jadi kita hubungkan semua outputnya pakai gerbang N, dan di sini biar dia stop ke F, biar dia nggak kemana-mana lagi, biar dia tidak ke reset, kita hubungkan nih ada atasnya flip-flop ini, kita hubungkan ke hasil dari N tadi, kita hubungkan ke semua flip-flopnya, ke semua di atas flip-flopnya nih. Kenapa kita semua? Karena ini melambangkan satu. Misalnya ini kan kita 15 ya, dan kita harus menghasilkan biner 1 1 1 1. Jadi kita ambil bawah, satu kita hubungin lagi, satu kita hubungin, satu kita hubungin, satu kita hubungin. Oke, udah selesai di F. Nah, di sini kita harus menghasilkan satu. Gimana cara kita menghasilkan satu? Jadi karena di sini satu, kita harus menahan membuat pembatas itu di angka 2, di angka setelahnya, biar dia bisa menghasilkan satu. Nah, di sini kita bahas dari awal dulu ya. Di sini satu, kita hubungkan semua outputnya ke satu 7 segment. Nah, di sini kita batasin dia di sini, kita batasin dia kedua biar dia langsung ke satu, biar dia tidak biar dia tetap di satu. Kita hubungkan ke N. Oke. Dan kita hubungkan output dari N ini ke sini, ke flip-flop paling bawah, ke atasnya flip-flop paling bawah. Kenapa kita cuman hubungkan dia ke sini? Kenapa enggak tadi ke sini kayak yang ini kan? Kenapa? Karena di sini kan udah saya bilang tadi, kita ini melambangkan awalan. Ya kan? Kalau satu apa sih binarnya? 0 0 0 1. Oke. Lanjut ke sini.
D. Di sini kita harus menghasilkan D. Gimana caranya kita menghasilkan D? Oke, di sini kita taruh pembatasnya. Pembatasnya di sini sebenarnya sih pembatas ini bisa angka yang kita mau ya, misalnya D. D itu apa sih binernya? Bisa kita lihat di sini. D itu 13 ya. Jadi 1101. Di sini kita ada dua cara pembatas. Yang pertama di sini ada kita pembatasin di atasnya. Di sini kita pembatasin angka yang kita ingin batasi. Misalnya kan di sini kita harus menghasilkan D ya. Nah, untuk menghasilkan D, kita batasin dia ke D-nya. Ini 1, 1, 0, tidak ada yang dihubungkan ke N ya. 1, pas ya, 1101. Nah, terus untuk menghasilkan dia stop di D, biar dia tidak kemana-mana lagi, kita harus menghubungkan seperti yang tadi, outputnya ke atas, bagian atas flip-flop. Berapa sih D itu? Coba, tadi kan udah 1, 1, 0, 1. Ini dihubungkan, ini tidak dihubungkan, ini dihubungkan, ini dihubungkan. Oke, lanjut ke sini. Di sini kita harus menghasilkan 0. Jadi 0 itu tidak harus kemana-mana. Jadi di sini kita tahan dia di angka 1. Seperti yang tadi ini. Kita tahan dia di angka 1. Biar dia tidak kemana-mana lagi. Kita batasin dia di angka 1. And outputnya karena kita perlu dia batasin dia ke 1. Kita harus ini. Yang di bawah ini reset. Jadi biar dia bisa ke 1. Kita harus hubungkan dia ke semua ini. Semua hasil ini kita hubungkan ke reset di bawah flip-flopnya. Coba kita bisa lihat di sini ya. Tuh, kita hubungkan dia ke sini, dan ke sini. Oke. Di sini coba lihat karena dia 0 ini kita tidak usah hubungkan kemana-mana lagi ya yang di atas flip-flopnya. Karena ingin menghasilkan 0 di sini. Lanjut. Bawah. Oke. Di sini F1D02. Di sini harus 2. Gimana cara kita hasilin 2? Kita perlu jelasin yang ini lagi ya. Kenapa kita harus gimana cara kita harus menghasilkan 2? Di sini kita harus tahan dia, batasin dia ke nomor 3. Binernya 3 tuh apa sih? Binernya 3 itu 0011. Oke, di sini kita baca dari sini ya. 0011. Nah, di angka 1-nya kita batas ini. Jadi yang 2 ini aja kita batasin kita hubungkan ke N. Lalu kita hubungkan ke reset yang paling bawah. Oke, semuanya dihasilin nih. Hasil key-nya kita taruhin ke 7 segment. Nah, tadi kan kita harus menghasilkan 2 ya. 2 itu binernya 0010. Jadi di mana angka satunya? Cuman di sini aja berarti ya. Yang ketiga 1 kita hubungkan ke sini. Ke hasil dari ini, hasil dari N yang tadi itu merupakan pembatasnya. Oke. Di sini habis 2, kita harus menghasilkan 0. Nah, di sini kita harus menghasilkan 0. Tadi kan saya sudah jelaskan tuh gimana cara menghasilkan 0. Kita harus batasin satunya. Di sini kita punya 3 angka 0 ya. 0, 0, 0. Nah, saya jelasin ulang ya. Di sini kita batasin satunya. Di sini tidak perlu kita diemin karena kalau udah dibatasin 1, kalau 0 langsung aja udah terbatas. Nah, setnya kita semua kita hubungin. Resetnya ke output N-nya. Oke, ini sudah selesai ya, yang 1, 2, 3, karena penjelasannya sama aja. Nah, di sini ke rangkaian yang terakhir, yang untuk kita menghasilkan 4. Oke, 4 di sini. Gimana sih cara kita hasilin 4? 4 tuh berapa sih binernya? Coba kita lihat. 4 itu binernya 0, 1, 0, 0. Terus gimana cara kita biar bisa menghasilkan 4? Nah, di sini kan berapa tadi? 0, 1, 0, 0. Kita batasin dia ke sini, ke 4. Nah, tadi berapa angkanya? 0, 1, 0,
kosong. Ya, udah berarti ini aja kita hubungin ya ke output N-nya. Dan semua key kita hubungkan ke 7 segment yang ada di sini. Oke, sudah semua ya kita jelasin. Udah pada ngerti lah ya. Nah, di sini kita zoom out dulu. Set. Nah, coba kita tes apakah dia menghasilkan F1D020004. Mari kita tes. Kita nyalakan ke sebelah paling kanan atas nih. Set. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, sudah stop semua. Sudah dibatasin. Coba kita lihat. Kita zoom biar lebih jelas. Masing-masing rangkaian ini terhubung semua ya. Nah, coba lihat ini. Udah bisa ketahan ke F. Ini masih nyala ya. Tidak di off kan. Ini ketahan ke F. Ini ketahan ke 1. Ini ketahan ke D. Ini tahan ke D. Ini tahan ke 0. Terus ini ditahan ke 2, ke 0, 0, 0, dan 4. Jadi kita bisa menghasilkan di sini F1D02004. Jadi udah clear ya pembahasan soal yang ini. Gimana? Agak rumit sih ya kalau misalnya kita jelasin dari awal, kalau kita buat rangkaiannya langsung. Karena ini saya juga lama ya dalam membuat rangkaian ini. Oke. Sudah selesai ya pembahasan ini. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi